Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 9 dengan tema Telaah Filosof Strategi Pembelajaran Ideal dalam Pendidikan Islam yang beranggotakan 3 orang. Pertama, Muhammad Fajar Setiabudi. Yang kedua, Anissa. Yang ketiga, Maharani Dika. Di sini saya akan menyampaikan teks podcast dengan strategi pembelajaran pendidikan Islam perspektif Al-Quran dan hadis. Pada hakikatnya, semua strategi, entah strategi pembelajaran maupun strategi pendidikan, merupakan suatu kegiatan yang sudah direncanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang telah digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan menurut Islam dalam perspektif Al-Quran dan hadis, yang mana Al-Quran dan hadis menjadi pedoman dan petunjuk kita sebagai umat manusia dalam mengatur kehidupan, dalam menjalani kehidupan yang positif bagi kita sebagai umat manusia. Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan manusia yang baik dan bertakwa, yang menyembah Tuhan kita, yaitu Allah SWT dalam arti yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febriana. Saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran kontemporer. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mas Fajar mengenai strategi pembelajaran pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Nah, seperti apa sih model pendidikan Islam kontemporer itu? Seperti yang kita ketahui, seperti pondok pesantren, sekolah Islam terpadu, dan madrasah itu adalah contoh model pendidikan Islam kontemporer. Kembali pada topik pembahasan, yaitu strategi pembelajaran kontemporer. Pembelajaran kontemporer itu apa sih? Apakah pembelajaran yang sudah lama atau bagaimana? Nah, pembelajaran kontemporer itu adalah dalam proses pembelajarannya, si belajarlah yang harus mendapatkan penekanan. Merekalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan pembelajar ataupun orang lain. Nah, jadi pada intinya, pembelajaran kontemporer itu adalah yang harus aktif itu siswanya, bukan si pengajar ataupun gurunya. Seperti pada kurikulum 2013, nah disitu kan yang aktif adalah siswanya. Nah, pada saat ini masih kuatnya paradigma pembelajaran yang berpusat pada guru, menyebabkan jadinya pembelajaran itu terkesan monoton dan tidak menarik. Nah, pembelajaran akan berhasil jika peserta didik terlibat secara langsung dalam mengolah, mencerna, memahami, merasakan, dan mempraktikkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dalam menetapkan pembelajaran aktif adalah dengan yang pertama adalah modeling, yaitu menjadikan pengajar sebagai model dalam menerapkan pembelajaran aktif. Dan yang kedua adalah engaging, yaitu melibatkan mahasiswa atau si belajarlah secara nyata dalam pembelajaran aktif di setiap pembelajarannya, rencana, proses, dan evaluasi. Yang ketiga, integrasi, yang artinya mengintegrasikan pembelajaran aktif dalam semua mata kuliah kependidikan, baik secara teoritis maupun praktis. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Maharani Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Dika Febrianti, biasa dipanggil Maharani.
Saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh Mas Fajar dan Mbak Anissa. Pembahasan kali ini yaitu tentang urgensi strategi pembelajaran humanis dalam pendidikan Islam. Sebelumnya, mari kita ketahui dulu apa itu strategi pembelajaran humanis. Jadi, strategi pembelajaran humanis adalah strategi pembelajaran yang memandang bahwa peserta didik adalah manusia yang mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Karena itu, dalam strategi pembelajaran ini, peserta didik ditempatkan sebagai subjek sekaligus objek pembelajaran, sementara guru diposisikan sebagai fasilitator atau mitra dialog peserta didik. Lalu, bagaimana urgensi strategi pembelajaran humanis dalam pendidikan Islam? Pendidikan humanis menjadi sangat penting untuk pendidikan Islam, karena pada dasarnya berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik dan kemerdekaan individunya. Peserta didik akan memiliki ruang bebas dalam meningkatkan dan mengembangkan kemampuan yang ia miliki. Dalam strategi pembelajaran ini, lebih memprioritaskan pemberian reward daripada hukuman, serta mengayomi seluruh peserta didik dengan menyamakan persepsi, hak-hak, dan kewajiban peserta didik di dalam kelas. Dan juga, strategi ini dipercaya mampu mengembalikan peran sekaligus fungsi manusia kepada fitrahnya sebagai sebaik-baiknya makhluk. Baik, sampai di sini dulu ya pembahasan kita hari ini. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua. Pesan dari kami untuk teman-teman, selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa memakai masker dan selalu cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.